warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, bertemu lagi dengan Ustadzah Lilis dalam Taujih Pagi. Hari ini kita akan belajar memahami tentang Asmaul Husna Al-Latif. Al-Latif artinya yang maha lembut atau maha halus. Dalam tafsir Asmaul Husna disebutkan bahwa Al-Latif itu diartikan sebagai yang mencapai tujuannya dengan sangat rahasia atau sangat tersembunyi. Nah, ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Latif adalah sebagai berikut. Ayat Al-Quran yang menyatakan tentang Al-Latif adalah Surat Asy-Syura ayat 19, yang artinya Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 63, yang artinya, apakah kamu tiada melihat bahwasannya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Nah, itulah tadi ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Latif, yang maha lembut atau maha halus. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak penjelasan dari Ustadzah Lilis berikut ini. Predikat Al-Latif memang pantas disandang Allah, dan hanya Dia yang pantas menyandangnya. Setidak-tidaknya ada 3 alasan mengapa Dia disebut Al-Latif. Yang pertama, Dia melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya secara tersembunyi dan rahasia, tanpa diketahui oleh mereka. Al-Ghazali memberi catatan khusus di sini ketika ia menggambarkan betapa halusnya Allah. Ghazali mengangkat contoh janin. Bagaimana Allah memelihara janin ibu dan melindunginya dalam 3 masa kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutupi anak dalam rahim. Betapa maha halusnya Allah ketika memberi makan janin melalui pusar sampai ia lahir dan mengilhaminya menyusu kepada ibunya tanpa ada yang pernah mengajarinya. Gigi-gigi bayi ketika itu belum ditumbuhkan agar si ibu tidak kesakitan ketika anaknya menyusu. Siapakah yang menahan tumbuhnya gigi bayi? Semuanya serba halus, lembut, dan nyaris tidak ada yang mengetahuinya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan Al-Latif ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama, kita selalu mensyukuri dan selalu ikhlas dengan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, selalu saling menasihati dan berkata yang lemah lembut. Kemudian cinta perdamaian dan tidak suka pertikaian. Hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sudah bisa mengamalkan atau mengaplikasikan Asmaul Husna Al-Latif dalam kehidupan sehari-hari, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan peka terhadap dosa dan kesalahan. Yang kedua, kita akan peka untuk selalu mencari ilmu. Yang ketiga, kita akan peka untuk selalu beramal solih. Nah, untuk mengasah lemah lembut dalam diri kita, yang bisa kita lakukan adalah kita bergaul dengan orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang miskin. Insya Allah kalau kita bergaul dengan orang-orang tersebut, hati kita akan terasah kelemah lembutannya. Nah, itulah anak-anak solihah Asmaul Husna Al-Latif yang bisa Ustadzah Lilis sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di Taujih Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.